Belum. Waktunya berdoa ya, dipimpin oleh Mbak Jelita. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pelajaran, absensi dulu ya. Ya. Aisyah Desmawati, Hadir. Aira Indra Agustina, Hadir. Dini Aziza, Hadir. Aisyah Zahra Aryani, Hadir. Labiko Azahro, Hadir. Dwi Nurfadila, Hadir. Zelita Rizky Denanda, Hadir. Malihatul Mahdia, Hadir. Alena Carica Putri Gunawan, Hadir. Putri Zahra Ar-Rahman. Hadir. Pada pertemuan kemarin kita mempelajari tentang Tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. hari ini kita mempelajari tentang Tema 5, pahlawanku, tentang pahlawan dan cahaya. ya. Untuk kegiatan pada hari ini kita nanti akan mengamati, bertanya, mengeksplorasi, mengkomunikasi dan menyimpulkan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah menyimak teks yang dibacakan, kalian mampu melengkapi bagian teks yang kosong. Kemudian, setelah melengkapi bagian teks yang kosong, kalian mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang ketiga, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, kalian mampu menceritakan isi teks dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian, setelah membaca dan mengamati gambar pahlawan, siswa mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan berdasarkan wilayah menggunakan peta. Nanti ada peta nanti. Kemudian, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, kalian mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya. Dan yang terakhir, setelah melakukan percobaan tentang cahaya, kalian mampu menuliskan laporan hasil percobaan sifat-sifat cahaya tersebut. Sebelum memulai pelajaran, kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi rayuan Pulau Kelapa. Bisa ya? Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau melati pujaan bangsa, sejarah
kalian tahu tentang pahlawan? Orang yang baik. Orang yang baik, ya pinter. Orang yang berjasa. Pinter. Terus, Orang yang berani. orang yang berani. Orang yang menolong orang lain. Pinter. Orang yang ikhlas. Jadi pahlawan itu adalah orang yang ikhlas berbuat baik, menolong orang lain, orang yang berani, orang yang berjasa buat orang lain. Paham semuanya? Ini ada gambar apa? Terus ini? Nenek. Ini sedang apa mereka? Membantu nenek menyeberangkan jalan. Apakah ini termasuk pahlawan? Iya. Kenapa? Karena membantu nenek untuk berjalan. Ya, karena anak SD membantu nenek menyeberang jalan. Ini termasuk berjasa juga kan? Iya. Sekarang dibuka halaman 7. Itu ada teks Raja Purnawarman. Sekarang dibaca dalam waktu 2 menit ya. Sudah selesai semua bacanya? Sudah. Saya mau tanya. Sudah. Itu bacaan tentang Raja Purnawarman. Gelarnya Raja Purnawarman siapa? Panji segala raja. Panji Segala Raja, pinter. Raja Purnawarman berasal dari kerajaan? Raja Prabu Manegara. Pinter. Peninggalannya apa? Prasasti Ciamiteni. Ya, pinter semua. Sudah paham ya? Sudah. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Sekarang Ustazah punya teks. Nah, di dalam teks ini ada bagian yang belum lengkap di titik-titik ini. Nanti Ustazah akan membacakan, sampean semua menyimak dan melengkapi titik-titik yang ada di teks ini. Ya. Sudah siap semua? Mana semangatnya? Ceria, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Yuk, sekarang saya membaca ya. Semua menyimak. Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa atau Pangeran Surya dilahirkan di Banten tahun 1631. Ia adalah penguasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai 1683. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa dikenal sebagai pahlawan karena ia berjuang menentang penjajahan VOC Belanda. Perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa dalam menentang VOC dan Belanda disebabkan adanya keinginan bangsa asing untuk memonopoli perdagangan secara licik, yang jelas akan merugikan pihak Kesultanan Banten dan masyarakat sekitar. Di bidang ekonomi, Tirtayasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi. Di bidang keagamaan, ia mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti kerajaan dan penasehat sultan. Pada masa Sultan Agung Tirtayasa, Kesultanan Banten aktif membina hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai kesultanan di sekitarnya. Bahkan dengan negara di luar Nusantara seperti Banten menjalin hubungan dengan Turki, Inggris, Aceh, Makassar, Arab, dan kerajaan lain. Pada tahun 1683, Sultan Agung tertangkap dan dipenjarakan di Batavia. Ia meninggal dunia dalam penjara dan dimakamkan di kompleks pemakaman Raja Banten di sekitar sekitaran Masjid Agung Banten, Banten Lama. Atas jasa-jasa pada negara
Sultan Agung Tirtayasa diberi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 04/TK tahun 1970 tanggal 1 Agustus 1970. Nama Sultan Agung Tirtayasa juga kemudian diabadikan menjadi nama salah satu perguruan tinggi negeri di Banten, yakni Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang siapa yang mau baca? Saya Us. Ayo, Us mana? di sini aja enggak apa-apa. Ya. Ayo, dibaca. Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa atau Pangeran Surya dilahirkan di Banten atau lahir di tahun 1631. Ya. Dia adalah penguasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai 1683. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Selanjutnya siapa yang mau baca? Ya. Yuk. Sultan Agung Tirtayasa dikenal sebagai pahlawan karena ia berjuang menentang penjajahan VOC Belanda. Iya, pintar penjajahan VOC. Terus. Perjuangan Sultan Agung Tirtayasa dalam menentang VOC Belanda disebabkan adanya keinginan bangsa asing untuk memonopoli perdagangan secara licik yang jelas akan merugikan pihak Kesultanan Banten dan masyarakat sekitar. Selanjutnya siapa yang mau baca? Saya Us. Ya. Di bidang ekonomi, Tirtayasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi. Di bidang keagamaan, ia mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti kerajaan dan penasehat sultan. Selanjutnya siapa yang mau baca? Ya, yuk cerita. Pada masa Sultan Agung Tirtayasa, Kesultanan Banten aktif membina hubungan baik dan kerjasama Ya. Baik dan kerjasama. dengan berbagai kesultanan di sekitarnya, bahkan dengan negara lain di luar Nusantara. Ya, selanjutnya siapa? Saya Us. Ini Aisyah dulu. Banten menjalin hubungan dengan Turki, Inggris, Aceh, Terus apa ayo? Makassar, pinter. Arab, dan kerajaan lain. Ya, sekarang selanjutnya Ica, yuk. Pada tahun 1683, Sultan Agung tertangkap dan dipenjarakan di Batavia. Ia meninggal dunia dalam penjara dan dimakamkan di komplek pemakaman Raja-Raja Banten di sebelah utara Masjid Agung Banten, Banten Lama. Selanjutnya siapa yang mau baca? Aira, ayo. Atas jasa-jasanya pada negara, Sultan Agung Tirtayasa diberi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 045/TK tahun 1970 tanggal 1 Agustus 1970. Selanjutnya terakhir siapa yang mau baca? Ya. Nama Sultan Agung Tirtayasa juga kemudian diabadikan menjadi nama salah satu perguruan tinggi negeri di Banten. Yaitu apa? Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pinter semua. Ayo tepuk tangan buat kita semua. Di sini ada gambar apa? Peta. Di sampingnya ini ada gambar para pahlawan nasional. Siapa yang mau maju mencocokkan ke peta ini? Saya. Siapa dulu ini? Aku. Nah, ayo maju. Mau menempelkan yang mana? Ditempelkan ke? Ini raja siapa? Raja Sultan Iskandar Muda. Itu kerajaan apa? Aceh. Aceh, ya, pintar. Sultan Iskandar Muda itu kerajaan Aceh. Yo, selanjutnya siapa yang mau maju? Kerajaan Banten. Ayo maju. Banten. Raja siapa itu? Raja Sultan Agung
pinter. Ayo selanjutnya, Jawa Barat ini siapa yang mau maju? Jawa Barat. Ayo. Jila maju. Apa ini? Prasasti? Prasasti Tiaretewun. Ya. Apa ini? Tentang kerajaan Purnawarman Bogor. Ya, pinter. Selanjutnya dari Jawa Tengah, siapa yang mau maju? Yuk, maju. Siapa ini? BR Supratman. Siapa itu? BR Supratman. Pencipta lagu kebangsaan. Iya, pencipta lagu-lagu kebangsaan. Selanjutnya dari Jawa Timur, siapa yang mau? Ais. Siapa itu? Gajah Mada. Siapa Gajah Mada itu? Kerajaan Majapahit. Iya, kerajaan Majapahit. Selanjutnya ini kurang satu. Dari Sulawesi Selatan. Ayo, Azza. Sultan siapa ini? Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Dari kerajaan Makassar. Dari kerajaan Makassar atau? Jantan dari timur. Iya, itu sebutannya. Ya, pintar. Ayo, semuanya. Ini tadi siapa? Sultan Iskandar Muda. Dari? Kerajaan Aceh. Selanjutnya ini siapa? Sultan Agung Tirtayasa. Dari? Kerajaan Banten. Selanjutnya ini Jawa Barat ini siapa ini? Ini apa ini ya? Prasasti Tiaretewun. Prasasti Tiaretewun. Dari? Kerajaan Mangkunegaran Bogor. Ya, pintar. Terus, yang ini dari Jawa Tengah ini siapa? W.R. Supratman. Siapa itu W.R. Supratman? Pencipta lagu-lagu nasional. Selanjutnya ini dari Jawa Timur. Siapa ini? Gajah Mada. Gajah Mada kerajaan. Majapahit. Dan terakhir ini siapa? Dari Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin. Sebutannya? Ayam jantan dari timur. Dari kerajaan. Kuala Makassar. Di buku itu ada gambar siapa? Beni. Beni di situ sedang Duduk di dekat sungai. Beni duduk di dekat sungai itu sambil merenungi jasa-jasa para pahlawan. Kemudian Beni melihat pada air yang ada di sungai tersebut ternyata ada bayangannya. Mengapa ada bayangan? Ayo urus. Karena Sinar. ada sinar. Terus Karena ada cahaya. karena ada cahaya. Karena ada matahari. Karena ada matahari. Cahaya adalah sinar. Kalau matahari itu merupakan salah satu sumber cahaya. Sumber-sumber cahaya ada apa saja? Ayo, siapa yang mau? Lampu, terus obor, terus senter, tinter, lilin, ya, tinter semua. Itu merupakan salah satu sumber-sumber cahaya. Memulai pelajaran selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu. Kalau aku, tangannya gini. Kalau tahu, gini. Bisa melakukan. Ayo sekarang coba tahu. Bisa melakukan. Aku bisa tahu melakukan. Nah, sudah bisa ya? Sekarang pakai lagu. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa, aku tahu aku bisa dan melakukan. Lagi. 1, 2, 3. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa dan melakukan.
Aku tahu, aku bisa, tahu, bisa, aku tahu, aku bisa dan melakukan. Saya akan membagi kelompok. Sekarang silakan diambil. Jangan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya perwakilan kelompok maju, ayo semua perwakilan kelompok maju. Ambil ini. Ayo silakan diambil. Ini satu. Ya. Siapa dapat dipantulkan? Dipantulkan. Dibiaskan siapa? Dibiaskan. Terus merambat lurus. Merambat lurus. Dapat diuraikan. Dapat diuraikan. Terus menembus benda. Selanjutnya perwakilan ngambil ini peralatan yang mau dibuat percobaan. Ini dapat dipantulkan. sama Mas. Nanti dicatat ya, hasil percobaannya. Itu dengan rapi. Jadi bisa merambat lurus, bisa kan? Dan akan mengetahui cara bagus. Dipantulkan di mana cara dipantulkan? Terus kata yang satunya pegangkan Aisyah. Kelihatan ya? Ya. Nih, gimana ini cahaya yang dapat merambat lurus itu gimana? Ya. Coba lihat. Wah iya, ya. Yuk. Mana semangatnya? Di ceria, luar biasa, dahsyat Allahu Akbar. Sekarang hasil pengamatannya tadi silahkan dipresentasikan di depan. Dimulai dari cahaya dapat dipantulkan. Maju. Ayo maju. Cahaya dapat dipantulkan itu bagaimana? Ini contohnya ya. Ini ada 2 kaca. Kemudian di mana Aisyah? Kemudian dapat memantul di kaca yang satunya. Ya, ini namanya cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang di kaca sana kelihatan di kaca yang sini. Namanya dipantulkan. Ya, paham semuanya? Paham. Tepuk tangan. Selanjutnya cahaya dapat dibiaskan. Maju. Yuk, maju. Putri sama Dila. Cahaya dapat dibiaskan itu bagaimana ya? Cahaya kalau taruh di sini gimana kalau dibiaskan? Kelihatan? Besar. Terus kelihatan? Putus. Ini namanya cahaya dibiaskan. Kelihatannya gimana pensilnya ini?
Lebih Kelihatan lebih besar dan kelihatan putus, kelihatan patah. Namanya pembiasan. Ini pembuktiannya. Paham semua? Tepuk tangan. Selanjutnya dapat merambat lurus. Merambat lurus. Ini percobaannya di meja aja. Coba Delita sebelah sini melihat. Kelihatannya bagaimana? Cahayanya merambat lurus. merambat lurus. Kalau Aziza, coba. Ini cahayanya yang di sebelah sini. Ini senternya aja yang dirubah. Kalian lihat dari sana. Kelihatannya gimana? Kelihatannya Merambat lurus. ya, cahaya dapat merambat lurus. Ini pembuktiannya ya. Ini sudah ada lubangnya, masih kelihatan lurus. Selanjutnya dapat menembus benda bening. Gimana kalau menembus benda bening? Aku lihat Ini contohnya gimana? iya. Itu ada gelas. Benda apa itu? Benda bening. Terus ini bisa menembus. Ya, jadi kelihatan sampai sini ya cahayanya. Ini namanya menembus benda bening. Yang lainnya paham? Jadi tepuk tangan. Selanjutnya cahaya dapat diuraikan. Maju. Gimana cahaya dapat diuraikan? Apa itu kesimpulannya? Ketika cahaya CCD akan menjadi warna-warni. Iya, namanya diuraikan, warnanya jadi warna-warni. Cantik ya? Ya, wes. Cahaya itu ada berapa sifat-sifatnya? Ada 5. Cahayanya ada yang pertama sifat cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua dapat dipantulkan. Yang ketiga menembus benda bening. Yang keempat diuraikan. Yang kelima dibiaskan. Sekarang kita bernyanyi sifat-sifat cahaya menggunakan lagu Kalau Kau Suka Ditepuk Tangan. Bisa ya? Sekarang nadanya lagunya seperti itu. Nanti liriknya ganti ini. 1, 2, 3. Sifat-sifat cahaya ada 5. Sifat-sifat cahaya ada 5. Cahaya yang pertama dapat merambat lurus. Cahaya yang kedua dipantulkan. Cahaya yang ketiga nembus benda bening. Cahaya yang keempat diuraikan. Cahaya yang kelima dapat dibiaskan. Itulah sifat-sifat cahaya. Lagi ya. 1, 2, 3. Sifat-sifat cahaya ada 5. Sifat-sifat cahaya ada 5. Cahaya yang pertama dapat merambat lurus. Cahaya yang kedua dipantulkan. Cahaya yang ketiga nembus benda bening. Cahaya yang keempat diuraikan. Cahaya yang kelima dapat dibiaskan. Itulah sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 5. Tadi yang pertama ada menembus benda bening. Apa tadi contohnya? Yaitu yang pakai senter. Kemudian ada gelas, kemudian ada kardus. Terus senternya tadi nyenterin gelas. Contoh lain apa? Yaitu sungai terlihat dangkal. Kayak gitu namanya menembus benda bening. Kemudian ada merambat lurus. Kayak tadi yang Aziza sama Jelita. Itu tadi ada kardus, 3 kardus, ada lubangnya. Kemudian disenterin lurus lubangnya. Dan itu kelihatan sampai tembus yang kardus ketiga. Contohnya seperti lampu sepeda motor. Lampu sepeda motor itu merambat lurus, kelihatan kalau malam itu ya, kelihatan kan? Ya, itu namanya merambat lurus. Kemudian ada pembiasan. Kayak tadi percobaannya siapa? Dila sama Putri. Itu ada gelas, kemudian diisi air, kemudian ada pensilnya. Kemudian ketika dilihat
Pensilnya itu kayak patah dan terlihat lebih besar. Itu namanya pembiasan. Kemudian yang keempat ada diuraikan. Contohnya tadi kayak Mbak Azza sama Mbak Ica tadi pakai VCD dikasih senter, itu kelihatan warnanya seperti pelangi berwarna-warni, itu namanya dibiaskan. Atau contoh lain seperti gelembung sabun. Ketika gelembung sabun yang mainan itu ditiup, nah itu kan kelihatan seperti ada pelanginya warnanya ya. Yang terakhir ada cahaya dipantulkan, yaitu cahayanya seperti ketika ngaca. Tadi contohnya Mbak Ais sama Mbak Aisyah. Nah, itu tadi pakai dua kaca, kemudian disenterin dan senternya dan kelihatan dari kaca yang satunya. Kemudian yang kaca sini kelihatan yang kaca sini, itu namanya cahaya dapat dipantulkan. Seperti kita ketika bercermin, itu ada bayangan kita. Itu namanya cahaya dapat dipantulkan. Hari ini kita telah mempelajari tentang Pahlawan dan sifat-sifat cahaya. Besok kita akan mempelajari tentang perjuangan Raja Purnawarman. Sekarang silakan dimasukkan peralatan tulis. Sekarang kita berdoa bersama. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim.